Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Senang bertemu kembali dengan teman-teman mengikut setia dialektika malam ini. Malam ini kita melanjutkan tentang pemikiran Kathleen Hall Jamieson tentang politik kotor. Dan sebelumnya kita sudah memberikan sedikit contoh. Dan terpaksa saya mulai lagi karena sebelumnya ada sedikit kurang contoh itu. Dan ada salah seorang yang memberikan sebenarnya istilah yang agak menarik juga tentang apa yang disebut sebagai politik kotor itu, dengan dia mengungkapkan istilahnya adalah politik kartel. Yang mengungkapkan istilah politik kartel ini adalah seorang profesor namanya Saiful Muzani, MA. Ia mengatakan politik kartel adalah politik yang sudah diatur mulai dari awal. Dan dia mengatakan malah justru sebenarnya mulai dari pemilu 2024. Dan dia mengatakan bahwa ada upaya dari elit-elit politik dan partai politik untuk bisa merancang sesuatu sesuai dengan apa yang mereka inginkan, walaupun itu misalnya bertentangan dengan undang-undang dasar, bertentangan dengan hukum. Tapi itulah yang dia sebut sebagai apa yang kita sebut tadi dengan politik kartel itu. Teman-teman sekalian, jadi Pilpres sudah buruk dari awal katanya. Dan jadi dia mengatakan, dia melihat bahwa yang diproduksi oleh partai itu sekarang ini adalah calon-calon, dan bagaimana misalnya mereka melakukan sesuatu itu dengan sesudah diatur jauh sebelumnya. Dan dia mengatakan itu yang disebut dengan politik cawe-cawe. Teman-teman sekalian, untuk selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan sebenarnya apa yang maksud oleh Kathleen Hall Jamieson itu tentang apa yang disebut dengan politik kotor tersebut. Ada beberapa poin yang sebenarnya sesuai dengan apa yang kita sebut dengan istilah demokrasi yang berjalan dengan baik. Dan dia mengatakan pada bagian pertama dia mengungkapkan tentang misalnya upaya bagaimana merebut partai-partai yang dilakukan misalnya bukan di Indonesia pun itu merupakan satu bentuk yang sering sekali dalam berbentuk apa yang disebut sebagai politik kotor tersebut. Teman-teman sekalian, kita belum dapat dan mungkin memang tidak akan dapat untuk memperoleh informasi tentang kejelasan apa yang menyebabkan terjadinya. Misalnya ketika kita jelaskan tentang pengunduran diri Ketua Golkar itu, dan seperti itu akan menjadi sesuatu yang tidak jelas dan tersembunyi untuk selanjutnya. Teman-teman, karena itu lebih baik kita jelaskan saja tentang apa yang dimaksudkan dengan ciri-ciri politik kotor yang dikemukakan oleh Kathleen Hall Jamieson itu. Teman-teman, yang pertama dia mengatakan adalah ciri politik kotor itu adalah korupsi. Jadi dia mengatakan politik kotor identik dengan terjadinya praktek suap, praktek korupsi, dan penggelapan dana publik secara luas di kalangan pejabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Teman-teman sekalian, masalah politik kotor, ya kalau kita kaitkan misalnya contohnya dengan atau cirinya dengan korupsi, dengan suap, ya dengan penggelapan dana publik secara luas di kalangan pejabat untuk kepentingan pribadi atau kelompok, itu memang benar-benar terjadi juga dalam politik kita. Jadi itu alasannya tadi saya katakan bahwa sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Kathleen itu sepertinya relevan sesuai dengan apa yang kita alami dalam kehidupan politik kita di Indonesia ini. Yang kedua misalnya, dia mengatakan istilah yang dia sebut dengan manipulasi. Teman-teman sekalian, jadi kalau tadi kita katakan misalnya politik kotor, salah seorang penulis lain sebenarnya juga mengungkapkan tentang apa yang dia sebut misalnya politik yang dia sebut juga dengan politik yang terjadi di Amerika sering sekali juga misalnya terjadi. Prinsip-prinsip demokrasi dan bagaimana misalnya politik bersih itu tidak selalu dapat dicapai dengan baik. Dan sering juga misalnya di sana terjadi misalnya apa yang sering dikatakan masalah politik kotor walaupun tidak seperti misalnya apa yang terjadi di Indonesia ini. Teman-teman, politik kotor sering menggunakan manipulasi, maksudnya memanipulasi informasi, melakukan propaganda, dan penyebaran berita-berita bohong. Tujuannya adalah untuk membentuk opini publik yang menguntungkan pihak tertentu, ingat, paling tidak misalnya pihak yang berkuasa, pihak pemerintah, dan ingat, sampai sering sekali misalnya di Indonesia ini tentang apa yang disebut dengan politik hoax atau politik kotor itu, politik berbohong itu justru sering sekali dikemukakan justru sebenarnya berasal atau dikemukakan oleh presiden sendiri. Jadi teman-teman sekalian, kalau bagian pertama atau contoh pertama dikatakan itu adalah korupsi,
Dan contoh yang kedua adalah manipulasi, itu juga memang terjadi di lingkungan kita. Teman-teman sekalian, yang ketiga adalah apa yang disebut dengan nepotisme atau kolusi. Kalau kita katakan nepotisme, ya jelas sekali juga. Jadi, nepotisme dan kolusi itu adalah bagian dari yang dikemukakan Kathleen itu sebagai politik kotor, dan posisi serta kekuasaan sering sekali dilakukan berdasarkan hubungan keluarga atau juga pertemanan. Jadi bukan berdasarkan kompetensi atau birokrasi yang jelas. Bukan didasar atas meritokrasi. Teman-teman sekalian, jadi kalau satu pemerintahan itu dilakukan dengan menggunakan prinsip atau ciri nepotisme dan kolusi, itu jelas sekali terjadi di Indonesia. Sekarang teman-teman sekalian, kalau hal ini sebenarnya tidak sulit untuk bisa memberikan contoh, misalnya bagaimana mulai dari awal. Mulai dari misalnya pencalonan, terutama sekali Gibran, kemudian misalnya upaya untuk meloloskan misalnya Kaisang, bisa juga dijadikan atau diapakan menjadi calon gubernur atau wakil gubernur, dan masalah-masalah lain, itu adalah salah satu contoh apa yang kita sebut tadi dengan ciri yang ketiga dari politik kotor itu yang disebut dengan nepotisme dan kolusi. Teman-teman sekalian, yang keempat adalah apa yang disebut misalnya dengan pelanggaran hukum. Ya, ini juga teman-teman sekalian, kalau misalnya kita katakan mulai dari pemilihan umum yang kemarin, mulai dari pemilihan umum juga sebelumnya, kan itu juga sering dikatakan waktu misalnya ada terjadi persaingan pemilihan jadi presiden dan wakil presiden pada era pertama dari Jokowi, itu kan berhadapan langsung juga dengan Prabowo. Dan di situ juga isu-isu tentang misalnya pelanggaran hukum itu banyak sekali dikemukakan, apalagi misalnya pada pemilihan umum yang kemarin. Jadi, teman-teman sekalian, pelanggaran hukum itu adalah bagian atau ciri dari politik kotor yang dikemukakan oleh Jameson itu. Dan politik kotor itu cenderung mengabaikan atau melanggar hukum dan aturan demi mencapai tujuan politik. Teman-teman sekalian, jadi tujuan politik itu menghalalkan segala cara, seperti dikemukakan oleh misalnya salah seorang politikus yang terkenal atau ilmuwan politik yang terkenal, misalnya Machiavelli. Jadi Machiavelli itu sebenarnya terkenal sekali pemikirannya tentang apa yang dia sebut sebagai tujuan itu menghalalkan cara. Teman-teman sekalian, pelanggaran hukum itu tadi kita katakan adalah bagian dari contoh atau ciri dari politik kotor. Dan ini sebenarnya terjadi juga kita katakan tadi di lingkungan kita sendiri, di Indonesia sendiri. Dan masalah ini tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Teman-teman sekalian, bagaimana misalnya perubahan peraturan pada Mahkamah Konstitusi, pada Mahkamah Agung, pada pemilihan umum, itu semuanya juga sebenarnya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hukum. Teman-teman sekalian, yang kelima adalah apa yang disebut dengan diskriminasi. Diskriminasi yang dimaksud di sini bukan diskriminasi rasial atau ras, tetapi diskriminasi politik. Dan diskriminasi politik itu sering sekali melibatkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu atau partai tertentu atau individu tertentu. Dan kadang-kadang memang bisa juga misalnya politik diskriminasi itu seperti pada pemilihan. Katakanlah misalnya waktu itu persaingan antara Ahok dan Anies Baswedan, sering sekali dikatakan ada persaingan atau diskriminasi ras, agama, atau latar belakang sosial dengan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan atau memperoleh kekuasaan dengan menguntungkan, ya jadi upaya untuk menguntungkan diri, kelompok, dan masalah-masalah itu yang kita katakan tadi dengan apa yang disebut dengan diskriminasi. Teman-teman sekalian, tapi yang berlaku pada pemilihan gubernur pada masa Anies Baswedan, justru sebenarnya semua tokoh agama, dari semua agama yang ada di Jakarta waktu itu, justru mereka mengatakan mereka sangat terlindungi. Mereka mengatakan misalnya Anies memberikan sebenarnya kesamaan, kesetaraan antara satu agama dengan agama lain. Dan mereka mengatakan semasa Anies menjadi gubernur, tidak pernah ada kesulitan untuk misalnya membangun, katakanlah misalnya rumah-rumah ibadat. Dan juga mereka mendapat setiap sumbangan bantuan dari gubernur. Jadi teman-teman sekarang, kalau kita memberikan contoh itu sebenarnya jelas sekali itu merupakan seperti propaganda yang tadi sudah kita jelaskan pada bagian awal, mencoba melakukan hoax, propaganda, atau
katakanlah misalnya pernyataan-pernyataan yang tidak jujur, tidak adil untuk memperoleh kemenangan dengan membuat citra negatif pada lawan politik. Masalah diskriminasi mungkin juga sebenarnya tidak hanya dikatakan misalnya terjadi karena ada diskriminasi ras, tapi bisa juga digantikan oleh apa yang kita sebut misalnya dengan masalah oligarki. Jadi oligarki dalam pengertian di sini pemilihan, katakan misalnya untuk jadi bupati atau jadi misalnya gubernur atau jadi menteri, itu justru sebenarnya lebih pertimbangkan apa yang kita sebut hubungan misalnya kelompok partai dan bukan pada keahlian. Teman-teman sekalian, kita melihat kalau kita katakan pada bagian akhir ini misalnya bagaimana oligarki itu sangat berperan juga di dalam pemilihan kotor. Itu jelas sekali misalnya apa yang dilakukan pada era sekarang ini. Bagaimana misalnya pemerintah mencoba atau presiden misalnya mencoba untuk menyiapkan keluarganya menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi wakil presiden, dan lain-lain. Ya, teman-teman sekalian, itu adalah salah satu contoh apa yang kita sebut tadi dengan bentuk politik kotor. Teman-teman sekalian, jadi kita sudah mengukakan di sini sebenarnya 4-5 cara atau 5 ciri yang dikemukakan oleh Kathleen itu sebagai bentuk apa yang disebut sebagai politik kotor. Dan politik kotor ini mestinya memang harus bisa kita asasi dengan apa yang kita sebut dengan politik bersih. Politik bersih itu adalah politik sebenarnya yang mencoba untuk melakukan atau melaksanakan tugas-tugasnya mulai dari presiden sampai misalnya gubernur, bupati, sampai ke bagian bawah itu dengan melaksanakan tugas itu secara jujur, adil, dan kemudian melakukan atau menempatkan semua orang itu pada posisi yang setara. Teman-teman sekalian, pada bagian-bagian yang akhir ini kita hanya mencoba untuk menjelaskan sebenarnya lanjutan dari apa yang kita sebut tadi pada bagian pertama tentang politik kotor, dan politik kotor yang kita kemukakan dan jelaskan pada bagian pertama ini lebih kita berikan contoh yang jelas pada apa ciri-ciri yang disebut oleh Kathleen itu yang menunjukkan bahwa satu politik dimanapun atau di negara manapun itu bisa disebut sebagai politik kotor. Teman-teman sekalian, ini adalah bagian terakhir dari apa yang kita sebut sebagai politik kotor, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bagian kedua ini benar-benar memperjelas apa yang dikemukakan pada bagian pertama. Selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, dan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya pikir ini memang sangat penting sekali dijadikan sebagai pemahaman untuk bisa menilai apa yang kita sebut tadi dengan politik kotor itu, dan saya selalu mengambil misalnya dan menjelaskan permasalahan yang muncul di lingkungan kita dengan menggunakan perangkat teori yang jelas dan pemikir-pemikir yang sekarang memang berkembang di lingkungan akademisi di seluruh dunia. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Selamat malam. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.